Seri Orang Kudus ke-17. Santo Adrianus III, Paus. Saya, Agapitus. Saya adalah seorang paus pada abad ke-9. Orang mengenal saya sebagai Paus Adrianus ketiga atau Santo Adrianus ketiga. Begini kisah saya. Saya lahir di Roma, Italia dari keluarga berkebangsaan Romawi. Orang tua saya berdarah asli Roma. Saya nyaris tak dikenal sebelum menjadi paus. Saya baru dikenal ketika naik tahta sebagai penerus tahta Santo Petrus. Begitu dipilih menjadi penerus tahta Santo Petrus, saya menyelamatkan penduduk Roma dari aksi kriminal dan beragam bencana kemanusiaan. Perseteruan dan balas dendam terjadi di lingkungan kepausan menjelang akhir abad ke-9. Sejak Paus Yohanes ke-8 bertahta dari tahun 872 sampai dengan 882, selalu terjadi kemelut di lingkungan kepausan. Perseteruan terjadi antara dua kubu. Kubu pertama adalah kelompok loyalis Paus Yohanes ke-8 dan kubu kedua yakni golongan aristokrat pendukung Uskup Portus, Monsignor Formosus. Saya adalah salah satu loyalis Paus Yohanes ke-8. Saya bertahta sebagai paus pada 17 Mei 884, dan menggunakan nama Paus Adrianus ketiga untuk meneruskan tahta penggembalaan Paus Marinus I yang bertahta dari tahun 882 sampai dengan 884. Pada masa Paus Marinus I ini, polarisasi dua kubu yang berseteru kian meruncing. Dengan setia, saya selalu memihak dan mendukung kebijakan-kebijakan Bapa Suci melawan para seterunya. Aksi balas dendam pun terus terjadi. Ketika saya terpilih menjadi paus, situasi kota Roma diliputi suasana yang begitu mencekam. Perampokan dan berbagai tindak kriminal merajalela. Kondisi ini ditengarai terkait aksi baku balas dua faksi yang berseteru. Akhirnya saya pun menangkap Monsignor Formosus dan antek-anteknya. Hal itu membuat pendukung Monsignor Formosus kian gencar memusuhi saya. Kondisi ini amat menghantui rakyat Roma. Demi semangat penegakan kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Roma, saya gencar membasmi kejahatan yang menjamur di kota Roma. Aneka upaya pencegahan dan pendekatan penegakan hukum yang keras saya lakukan demi tegaknya perdamaian bagi rakyat saya. Aksi anti-kriminalitas ini menjadi agenda kerja saya yang amat memukau. Karena jasa saya itulah rakyat Roma sangat menghormati saya. Saya dianggap pemimpin yang mampu menghalau rasa takut rakyat Roma dan berhasil memberikan rasa damai. Selain itu, saya juga berhasil mengatasi kelaparan rakyat Roma. Pada masa kepausan saya, Roma dilanda kelaparan. Saya berjibaku mengentaskan rakyat saya dari deraan kelaparan. Berbagai aksi karitatif saya tempuh untuk menyuplai makanan bagi rakyat jelata. Kelaparan itu juga disertai wabah penyakit endemis yang kian menyengsarakan rakyat. Figur saya mengemuka berkat kesuksesan saya mengakhiri penderitaan rakyat Roma. Bak cahaya terang menghalau kegelapan. Saya dipuja sebagai pembawa harapan baru di kota Roma. Meski masa kepausan saya pendek, saya dianggap berjasa besar bagi rakyat Roma. Secara turun-temurun, banyak kisah heroik melegenda dan kian mengharumkan nama saya. Tak heran jika saya dianggap sebagai paus yang dekat dengan rakyat. Kisah-kisah kebaikan hidup saya selama bertahta menjadikan diri saya dihormati sebagai pemimpin yang baik hati, simpatik, dan bijaksana dalam memimpin gereja, pun setelah saya wafat. Saya juga sempat berkontribusi pada perbaikan disiplin di kalangan klerus. Saya dikenal sangat tegas dalam mendisiplinkan para gembala umat dan kaum bangsawan. Sikap saya terhadap pelanggaran disiplin klerus menjadi litani kebijaksanaan dan ketegasan saya sebagai seorang pemimpin rohani. Prinsip terhadap penegakan moralitas dan hukum saya pegang sedemikian erat. Saya sangat keras dengan perilaku asusila dan penodaan terhadap nilai-nilai moralitas Kristiani di kalangan internal gereja. Saya tak segan menghukum siapa saja yang melanggar aturan disiplin resmi gereja, tanpa pandang bulu dan tanpa ampun. Pada tahun 885, saya diundang oleh Kaisar Charles III yang berkuasa dari tahun 881 sampai dengan 887 untuk menghadiri suatu perjamuan bersama di Worms, Jerman. Di balik undangan perjamuan bersama tersebut, sang kaisar mengagendakan dua hal yang dianggap harus segera untuk dibahas bersama dengan saya sebagai Bapa Suci.
Saya pun menilai agenda pertemuan itu merupakan undangan yang sangat penting. Pertama, pertemuan itu digunakan untuk membahas suksesi Kekaisaran Romawi Suci, yakni mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Kaisar Charles III. Suksesi tampuk kepemimpinan ini harus dibicarakan dan mendapat persetujuan resmi dari saya sebagai Bapa Suci dan sebagai pemimpin dunia kekatolikan, yang pada saat itu memiliki justifikasi kekuasaan yang bersifat jasmani dalam pemerintahan sipil dan kuasa rohani dalam gubernatio gereja. Kedua, peningkatan kekuatan tentara Islam dari Turki yang disinyalir sebagai kendaraan untuk memperluas ajaran Islam, menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi dunia kekristenan di wilayah timur, terutama Tanah Suci. Bangkitnya kekuatan Islam sudah menjadi pembicaraan di kalangan pejabat gereja, kaum bangsawan, dan raja-raja dari dunia kekatolikan. Oleh karena itu, Kaisar Charles III merasa mendesak untuk mengajak bicara saya sebagai guna menanggulangi ancaman tersebut. Meskipun jarak Roma dan Worms terbilang jauh, saya memaksakan diri berangkat. Namun, naas tak dapat ditolak. Dalam perjalanan saya ke Worms, saya wafat secara tiba-tiba di San Cesario sul Panaro, Modena, Italia Utara, pada 8 Juli 885. Tahta kepausan pun lowong hingga terpilihnya Paus Stephanus kelima, bertahta dari tahun 885 sampai dengan 891. Jasad saya disemayamkan di altar Basilika Abbasiale di San Silvestro, Diaranonantula, Modena. Sejak hari saya wafat, rakyat Roma sudah menghormati saya sebagai pribadi suci. Jasa saya yang amat besar pada kota Roma terpatri secara mendalam dalam sanubari rakyat Roma. Akhirnya pada 2 Juni 1891, Paus Leo ke-13, bertahta tahun 1878 sampai dengan 1903, menerbitkan dekret resmi dan menggelari saya kudus. Kultus saya sebagai santo terus berlanjut dalam tradisi gereja Katolik yang diperingati setiap tanggal 8 Juli setiap tahunnya, sesuai dengan hari kematian saya. Santo Adrianus III, doakanlah kami.